Eh, kenalan dulu ya. Ya, jawaban saya betul. Oke. Baik. Terus saya berarti gimana nih? Membawanya pakai apa? Bluetooth lah. Bisa pakai alat seperti itu langsung dari phone. Oh, dari saya di sini. Saya harus pakai laptop saya sendiri. Oh, kalau pakai apa sih? Itu baru berapa? Lagi kemudian kenapa? Saya pakai laptop saya ini. Oh, masih setengah. Oh, iya. Soalnya saya jauh tablet ini. Oh iya. Sudah. Kita selamat pagi ya. Saya dan semangatnya. Tadi itu dia berapa? Satu tak? Satu ini. Oh, dari ini. Ya, itu tak. Berarti kita bisa tinggal sampai sore. Ada yang nggak bisa ya. Baik, kenalan dulu ya. Saya dulu atau tidak dulu yang gimana? Oh, bukan dulu. Dan sudah pernah ketemu saya belum? Sudah lihat tapi di disertasinya masih ada. Oh, disertasinya masih ada. Oh, ikut dan ya. Betul ya. Iya. Dan aku mungkin enggak tahu. Berapa? Satunya ada. Ya, soalnya kan sini. Gimana sih? Oke.
Ya ini ya. Kalau serabut ya, kok nggak serabut ya? Ini disilang ya teman. Jadi, coba saja. Oh dari sana. Sengaja ya, biar lucu. Sip, sebentar. Ini nama saya ya. Nama saya cukup terkenal ya. Kalau orang yang baca nyebut saya. Iya, ini Bapak Budi ya. Kalau dulu Anda sudah enggak ada. Oh masih ya, ini masih ya. Itulah saya ya. Tidak ada yang kecil dulu ya. Saya ya statistik ya, statistik. Berarti sama itu kan sedikit ada. Ya. Enggak kenal saya tapi ya. Tahu lah ya. Saya kan dosen statistik ya. Tamat biologi aja tidak apa sekarang ini. Ternyata gitu. Saya juga baru tahu ternyata seakan ada nggak kenal ya. Gitu. Enggak ya, enggak ya. Iya. Informasi itu ya. Saya nggak kenal. Masih. Baik. Ya itu hanya saya ya. Saya ini. Saya di sini jadi prediksi terkait lingkungan. Tapi cuma sampai Mei, nanti tinggal 2 bulan. 2 bulan. Dulunya saya di MSI di lantai 5. Jadi macam-macam ya, statistik, sistem informasi, ilmu lingkungan. Lengkap. Karena statistik kan kerjanya kalau tetap saja bisa, sehingga bisa di mana-mana. Ya ini sekedar melaksanakan tugas ya. Ini alumni itu berapa? Atau dulu, kamu biologi juga? Saya oceanografi. Oh, oceanografi, berarti pun itu ya. Punarso, ya. Ya, dan bersyukur ya bisa kuliah di UNDIP. Saya dulu nggak keterima di UNDIP ya. Dan kalau nikah saya nggak keterima di UNDIP. Ini saya ya, kita dulu ya. Ini saya tak absennya dulu ya. Nah, salah ya, salah. Dari satu apa? Uin Malang. Uin Malang. Ini biologi. Ini biologi oceanografi. Terus saya mau nama Sani. Orang kedua Sanina Kavina. Namanya kok bagus-bagus ya? Salah itu artinya apa? Burung puyuh. Oh, Aluna, bapaknya punya Ali. Sanina apa? Oh, tidak tahu. Sanina Kavina. Nggak tahu juga bro. Ini PR pertama ya. Nanti tanya ke bapaknya. Namanya artinya apa? Ya. Oh, Sani juga di sana ini ya. Iya kok. Enggak maksudnya, maksudnya itu bukan gitu. Kan pakai T ya, Sani. Dikira-kira. Enggaknya harus Iya. Bapak Anda itu 7 hari malam mikir nama Anda itu ya. Ya kan. Terus Akiko itu kan dari ketujuh kan. Biar ngasih kesempatan buat nama. Lalu malah yang diberi nama nggak tahu tadi. Terus Josephus Potar Pan. Dari mana Pak?
dari Papua Barat Daya. Oh, Papua Barat Daya. Kabupaten Tambrau, ya. Kabupaten mana? Tambrau. 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 Tambrau di Pemekaran dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Oh, Manokwari. berarti Kepala Burung ya. Iya, betul. Kalau belum ya. Papua gitu ya. Bagian selatan. Yang selatan. Papua jauh. Jauh ya. Jauh selatan. Manokwari, Sorong. Nah, itu dekat. Oke. Panggilannya apa ini? Ya. Panggilannya apa? Yosef. Oh, Yosef. Ya. Oke. Kalau yang kota Faan itu ada Oh, marga apa? kalau kota itu apa kalau di sini? Jadi, oh yang asli, yang asli namanya ya, kalau Fakan itu marga. marganya Faan, moyangnya itu. Jadi kita Tapi ahli tadi ya. Oh, itu aslinya mana? Asli. Oh, mana Semarang? Kamu Tegal. Berarti baru sekarang kalian tahu ya? Oh, aneh ya. Malah merang SMA. Terus kuliah malah belum lagi. Terus belum merantau lagi. Kalau ini kan dari awal merantau. Terus Abdul Nek kami dari mana kesini? Ibu BO ada. Sebesarnya apa? Kelautan. Aslinya Bogor juga. Baru ini merantau juga ya? Enggak. Ini Bogor dari KP itu kan ada juga ya? Oh, PSDKL, PSDK. Yang provinsi di antara S2 lingkungannya kan ada gitu. Ya. Pilih sini. Bekerja di sini. Oh, kerjanya di sini. Berarti tinggal di Semarang. Gimana? Dari Jawa. LSM. LSM di Kalimun. Oke, mana? Yang lain yang pernah kerja? Tes dari posisi. Oh, terus kan ada. Dua satu. Karena admin saya Pak Nafi kan admin yang junior. Dan ada satu tempat. Terus saya ini sambil S2 di MSc. Ya, kerja itu sambil S2. Saya nggak mau kerja sampai S2 atau S2 sambil kerja. Tapi lancar juga ini semester masuk semester kedua ini ya. Saya pro. Soalnya nggak kerja lah. Ya, tapi harus lebih lancar. Ya. Nah, saya memilih Mas atau Bang atau Pak. Biar lebih mudah bahasa ini. Saya kalau Sudah Pak. sudah di mana? Di dinas perumahan. Pak. Dinas perumahan Iya. sana ya. Iya. Beasiswa berarti. Iya. Iya. Ini kan pas belajar ya. Saya PDP Pak. Oh, itu oh iya. Jadi tugas belajarnya tapi tidak mungkin tinggi pun sudah mulai ada pekerjaan yang full. Iya. PDP. Anak saya ini saya mengajar anak saya dalam dulu lulus informatika di sini terus dengan informatika IPB dan lulus baru kerjakan kerjaan ini. Dulu S2-nya tapi juga seperti itu. Jadi saya tahu kalau berapa saya tahu ya saya sama gitu apa ya panggilannya apa Mas Aflan Dulu Pak. oh dulu
Betul ya. Ini senang terus bahagia ya, aktif. Kata kepala itu kan artinya bahagia. Baik, terus Mas Rizal, sudah Mas? Saya sebarang. Itu tahunnya komisinya hasilnya separah. Bidang pulau, iya kalimun dan panai. Oke, baik separah, Tegal, Malang, Papua, dan Jaya. Ada kabupaten Empat, soal apa? Sulit dihafal namanya. Iya, baru Pak. Pemekaran baru sampai. Ngasih nama yang mudah dihafal. Ini harus Tambrau. Karena 3 huruf konsonan langsung jadi satu itu akan menyebutkan ya. Falah itu kan kalau falah itu gitu. Tapi itu kan cuma 2 ya, F sama M. Ini MBR jadi satu kan. Kalau MBG mudah sekali. Kenapa enggak? Kamu belum ngobrol aja. Ngobrol aja, ya. Enak ngobrol ya. Kalau ngobrol aja nanti ujian nggak bisa menceritakan. Saya tak tutup. Baik, saya melanjutkan Prof. Nasir ya. Ini nggak usah tanya dulu. Sudah niat. Kemarin dia ngajar apa saja. Dia online atau offline? Offline terus ya. Ya. Online sekali. Beliau kan 4 kali ya. Saya nanti 3 kali saja ya. Kan punya 4 kan? Benar ya, 4 ya. Yang 4 saya 4, saya 3 saja. Terus nanti setelah tes saya 3 ya. Nah, saya 3 cuma waktunya ini aneh ya. Minggu depan mau kuliah offline. Kalau saya kan aneh ya. Saya sebenarnya lebih suka gini ya. Saya ketawa-ketawa lagi. Online itu mau lucu gitu. Tidak ketawa yang sekarang hari ini Rabu ya. Kalau saya tak cari waktu apa nih. Saya sebenarnya lebih suka plan. Sebenarnya kalau Anda menghubungi saya kemarin itu saya bisa isi aja 3 kali offline gitu nanti terus yang tinggal langsung saja. Saya baru ingat ini dan saya full ini ya. Anda itu kuliahnya ada apa aja? Oh ini cocok. Terus nanti mau juga bisa. Offline atau online? Online. Berarti terus pulang semua nanti. Iya. Dan setelah lebaran online juga ya. Kan hari Rabu itu kan pas lebaran kan hari yang kedua ya. Terus Rabu berikutnya lagi, nah itu sudah masuk belum. Terus gimana? Enaknya gimana? Anda kesimpulan kita perlu ujian itu. Oh, tangan. Kalau begitu anak sih kita kuliahnya
Kalau absen gampang, saya absen kan nggak bisa, saya ingat. Saya ingin offline saja. Nanti di tanggal setelah 30 itu Anda kan sudah kasih semua itu ya. Nah, pasti itu saja, tidak harus waktunya juga misalnya saya dengan Anda untuk kapan, misalnya tidak harus 2 kali, ya 1 kali langsung sehari gitu ya. Itu ya, daripada online. Kecuali, ini ada kelas satunya ya, kelas sore, mereka online. Enggak online offline. Atau Anda join sama mereka, online. Saya kan enak. Ya, nama cerita saja. Anda ikut join mereka di pertemuan kedua dan ketiga. Kalau Anda pengen ketemu saya, nanti di hari 30 saya bersedia. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Misalnya kok tidak dengerin yang muncul-muncul apa yang itu kan gitu ya. Kalau itu cukup ya saya dengan senang hati ingin gitu ya. Itu aja ya. Ya, baik. Terus komunikasi ini siapa? Apa saja? Sudah SPS itu kan alat bantu show ya, itu sama saja dengan menjawab. Misalnya saya tanya, komunikasi itu dari siapa? Kalkulator. Kan aneh ini. Apa? Penggunaan itu sudah kenal ya nanti sekarang. Terus, oke, in bagus. Mari ini, terakhir ini, udah selesai kan dan dari saya sarapan. Saya cek lagi saya sekarang. Tadi bilang interval confidence. Interval confidence itu apa? Confidence itu kan kepercayaan ya, keyakinan. Karena yakin maksudnya enggak? Enggak ya. saya tak cerita saya ini. Adalah baru kenal saya ini. Menurut Anda usianya berapa? Saya ingin Anda menyebutkan tentang usia saya hanya 5, misalnya, oh 25 sampai 30 misalnya. Misalnya, menurut Anda berapa? 50. Seberapa yakin? 70% ya. Enggak yakin amat kali ya. Menurut kamu? Belum 5 itu remnya. 5. Seberapa yakin? Enggak yakin. Nah, seberapa yakin? Enggak ada yang yakin banget ya. Apa itu lagi? Saya tidak ya. Mbak, Bapak sampai? Enggak 5 itu remnya. 8 ya saya lain kita seberapa yakin? Wah, mantap ya. Yang itu dia. Oh, Mas Yosef. Nggak usah bingung, nggak usah berapa. Kalau dari page-nya, Nggak usah pakai topi. Ini kan karena anak saya tinggal sedikit. Berapa, Pak? dari 50. 50 sampai 55. Ya, kita itu. Berapa yakin? 90. 90. Yakin juga ya. Ini peraku ya.
Eh, saya tadi ada ininya nggak sih? Oh, enggak ya. Tempat tanggal saya tidak ada. Mungkin saya, dan bisa Google nik saya ya. Budi Warsito nik. Cuma berarti menurut saya satu hari di rumah terus enggak. Berarti Anda sudah tahu berapa persen kan? Bukan, terlalu ya. Berarti 50 lebih sedikit itu ya lebih sekian bulan. Siapa tadi yang nggak benar tadi? 53 sampai 58 tadi sudah tahu ya. Untuk kecelakaan bisnis. Nah, berarti Anda Mas Anda bekerja pasal luar tadi ini berapa tadi? 50 sampai 55. Nah ya tadi ya. 70% yang Mas Rizal yakin dengan keyakinan 70% bahwa umur saya antara 50 sampai 55. Itulah interval keyakinan. Paham ya? Kalau intervalnya saya lebarkan itu kira-kira keyakinannya tambah tinggi atau tambah tinggi ya? Karena saya yakin Mas Rizalnya akan yakin 100% bahwa umur saya antara 10 sampai 100 tahun kan? Ya kan? Ya. Berarti keyakinannya yang pertama kalau remnya diperlebar. Itulah interval ya. Selesai kan? Paham? Jadi nggak usah pakai itu pakai nah, ya. Saya nggak pakai X ya. Oke. Terus dulu S1 itu statistik ya, semua ya. Terus saya apa yang masalahnya? Statistiknya apa yang coba? Sama ya. Orang ini dulu nggak tapi sekarang sudah berubah. Iya ya. Saya bilang ini. Masih ingat dulu statistik isinya apa? Agak lupa. Lupa banyak atau ingatnya lupa? Kalau ingatnya lupa kan ujung-ujungnya lupa. Kalau lupa-lupa ingat, ujung-ujungnya ingat yang semuanya. Apa enggak? Enggak lupa. Banget yang ingat apa? SPSS-nya. SPSS itu tadi ya, familiar ya. Nah, SPSS-nya kepanjangannya Statistical Program for Serious Assessment. Sama saja. Tadi Pak istilahnya yang di PP kelautan bersama yang ocean ini. Ocean itu apa? Laut. Berarti kelautan juga ya? Iya Pak. Saya sudah lama batin-batin Pak ada prodi ilmu kelautan, ada prodi oceanografi ya. Kalau Pak Yusuf itu satunya apa? Bukan. Oh, kelautan. Terus statistik juga tadi. Iya. Lalu tahun berapa Pak? Saya kuliah tahun 2003 Pak masuk. Ya, statusnya di semester 3 kalau nggak salah. 2003? Ya. Baru 20 sekian kali. Yang fresh saja lupa ya. Tapi lupa apalagi 2000 tahun. Ya, tadi langsung baru gitu ya.
Jangan lupa itu apa? Mbak, fungsi hubungan dua variabel. Tandanya apa? Gak usah takut saya tanya ya. Tidak usah takut jawab. Benar enggak Bapak? Ya, jangan jawab. Benar enggak? Kalau kalau lupa tidak bisa lupa gitu ya. Tapi jangan lupa semua ya. Pas. Apa banyak lupa itu? Kok beda jawabannya ya? Ini dua, ini dari dua. Kalau satu apa? Kan nggak jadi satu ya. Dan semuanya dari satu. Ya wes, saya jangan pegang kalau prinsip mas nanti. Oh, mas. Coba lagi yang lain, coba lagi. Nama berbalik. Terus terus bedanya apa? Ini ya, cari korelasi. Enggak. Kok kayak korelasi apa? Percaya kalau semua hubungan ya. Saya kasih pelaku yang ganda, Anda penuh jawabnya itu. Semuanya benar. Padahal statistik itu sebenarnya tools ya. Tools itu tools ya. Alat kayak senjata tajam ya. Saya punya pisau, punya sabit, punya cutter, gunting, cangkul itu kan tools. Nah, tools itu kan sebenarnya beda-beda. Sekarang misalnya soalnya masalahnya adalah saudara diminta memotong rumput. Anda mengambilnya apa? Cutter, mas. Enggak pas kan? Ya? Apalagi Anda diminta mbak apa memotong wortel, ambilnya cangkul. Ya bisa kan? Ya bisa. Tapi kan Anda ketawa sendiri ya. Sama dengan ini tadi. Saya dikasih sebanyak terus ternyata bingung sebenarnya apa. Ya mungkin sebagian bisa, tapi jadi lucu gitu ya. Ada tentang memotong kertas, ambilnya sabit, ya. Itu juga pas. Ya. Baik, nanti saya tak review terus sebentar dan nambah gitu ya. Makanya saya lebih suka offline itu kayak gini ya. Tapi sebelum ke sana, saya mau cerita ini sebentar ya. Ini statistik itu sebetulnya intinya ini ya, membuat kesimpulan dari populasi berdasarkan data sampel itu intinya. Yang ada yang kemarin itu dengan hasil stimulator itu saja data sampel yes. Tapi kita mau menyimpulkan populasi, kuncinya di situ. Nah, bukan besar kecilnya sampel ya, ada ya, populasi. Bukan besar kecilnya yang kuning itu yang penting, tapi sebenarnya kualitas dari sampel itu yang penting. Udah lihat bahwa bentuknya kan menyerupai populasinya kan gitu. Itu kalau saya perbesar, tapi saya ganti bentuknya kotak, sudah kotak, letaknya di pinggir lagi, itu enggak, nanti enggak pas. Anda tahu quickcom, nah quickcom ya, kan tahun cepat tempat pemilu, udah datang 60 semua.
Pokoknya tahu itu kan yang berarti kenapa? Ini hitung cepat, kenapa cepat? Dan segera memprediksi dia yang menang sih. Kan? Kok bisa cepat? Karena data yang diambil sedikit, Segitu berapa persen? mungkin 0,sekian persen, Berapa? 0,sekian persen deh. 0,sekian persen. Menurut kamu berapa? Ya kan ada pilpres. Pada saat ada pilpres itu ya, berapa jumlah TPS itu berapa persen kira-kira? Yang dihitung untuk quick-count. Nah, 1%. 6,5. Betul tak? Bisa tidak siksa ya? Berapa persen? 50%. Saya Saya untuk mau pilih pemilih di situ. jauh sekali ya. Di 20 ini satu. Tapi berapa? 0,0. Nomor berapa sebetulnya jelas? Kalau 10% ya. Oke, tidak boleh mengklaim ya. Jumlah TPS pemilu presiden 2000 berapa? 2024 ya, 2024 berapa? Ya, oke, 800 ribuan TPS. Jumlah sampel TPS full count 2000 pilpres 2024 2000-an 2000 dari 800.000 berapa persen? 2 dari 800, 1 dari 400, berarti 1/4%. Yang itu benar nggak 100%. Jadi pas di TV muncul itu yang dihitung hanya sebegitu. Itu yang 99,sekian% belum dihitung. Tapi hasilnya mendekati real kan? Nah itulah statistik ya. Karena milih sampelnya sesuai. Jadi representatif dan metodenya ya itu kegunaan statistik menyimpulkan populasi berdasarkan data sampel. Misalnya ya sampelnya itu enggak hanya 2.000 berbesar 10.000, tapi milihnya enggak benar, nanti malah hasilnya enggak sesuai. Jadi 10.000 tapi kebanyakan di Jawa Tengah misalnya ya enggak sesuai kayak. Jadi pakai biasanya pakai Spotify random sampling aplikasi. Oke ya, nah itulah statistik. Jadi lebih efisien kan, efisien karena kita tidak terlalu banyak ya, jadi batuk. Ya. Ini kalau kita lihat yang itu tua itu lebih banyak daripada yang apa itu warna apa? Hijau. Itu enggak ya. Nah, yang membaca ya sudah. Berarti sampelnya juga harus seperti itu sehingga representasi. Nanti kalau ada penelitian juga ya. Nanti itu tadi inference ya. Kalau dulu waktu Anda SMA kan banyak istilah lewat. Nah, ini kan ikut sampling ada banyak. Tadi yang untuk pemilu tadi yang di bawah stratified lebih kon. Oke, nah, jadi ini nanti kalau Anda penelitian kan begini ya. Jadi pertama kan ada masalah dulu kan ya, dan penelitian kan ada masalah. Jadi kalau Anda mau presis kan harus mencari masalah dulu. Masalah. Kalau sudah ketemu masalah, didefinisikan, terus disusun hipotesis, terus itu dugaan.
dugaan. Setelah itu ada merancang eksperimen supaya nanti sesuai dengan dugaan tadi. Bisa ada eksperimen di lab, bisa diberikan eksperimen di lab ya. Saya nggak tahu kalau eksperimen itu sebenarnya makro misalnya yang terkait dengan hidup di sini ya. Kalau itu yang bisa nyambung dan akhirnya makro ini terutama juga bisa nanti di eksperimen terus nanti dapat data dan nanti analisis, nanti analisisnya pakai statistik lagi, terus ujung-ujungnya adalah mengambil kesimpulan. Nah, ini maka statistik berperan di awal dan di akhir. Seperti itu. Baik, ini ya ada makanya tadi pemberian lupa kan saya tadi kan nanya satu ada enggak, pertama itu satu dulu kan, satu dulu baru dua baru lebih dari dua. Pemberian lupa itu yang lebih dari dua k baru korelasi antara regresi. Relasi hubungan regresi apa ya, Pak? Nah, regresi apa? Pertanyaan khusus dari sebenarnya. Tapi kan jawabnya hubungan. Ya, Tadi udah mesti tadi. apa tadi? Ini mana juga nih, Pak? Regresi. Sebenarnya. Kalimatnya salah. Hubungan terhadap. Hubungan itu dan hubungan antara ya saya sama gampang ya. Nah, dikasih buka panggilannya Pak. Hina ya. Hina kami salah hubungan antara minat dan salwa kan gitu. Bukan hubungan antara minat terhadap salwa, iya kan? Itu saya bahasa Indonesia kan salah itu. Yang kamu coret apanya? Salah lagi. Kalau yang kamu coret antaranya dari dan itu korelasi. Bingung ya? Iya. Karena korelasi ini menurut Pak Joseph, Pak Joseph itu hubungan. Kalau hubungan kan dan berarti hubungan antara ini dan itu korelasi. Jadi regresi bukan itu. Tahu ya? Kalau regresi itu benar yang terhadap tadi, tapi bukan sekedar hubungan. Ini saya jelaskan ya. Tiga mana? Thank you ya. Nah, sebelum ke sana, saya ke sini dulu ya, harusnya ini harusnya. Anda kemarin kenali dengan angka ini 0,05? Iya, apa itu? Signifikan apa? Iya, saya itu dipakai apa? Tapi signifikansi itu apa? Ya sudah lah, kita hanya jalan. Jadi uji kulis itu ada H0 dan H1. H0 itu apa? Dan harus salah satunya. Saya tanya kemudiannya. Mungkin sederhana H1 kan ya. H0 itu adalah kondisi mula-mula, kondisi awal. H1 itu dugaan kita. Kan tadi kan ketika kita melakukan riset penelitian itu kan ada dugaan kan.
Nah, dugaan itu ada di H1 itu. Juga ketika kita melakukan penelitian itu harapannya kan H1 yang benar ya, harapannya. Jadi penelitian itu dilakukan dalam rangka untuk membuktikan H1. Membuktikan bahwa H1 itu benar. Maka yang kita harapkan adalah H0 itu bisa ditolak. Ya, oh H0 ditolak kan itu. Itu yang kita harapkan. Misalnya ini gambarnya kalau di bahasa hukum itu H0 itu asas praduga tidak bersalah. Jadi ada dugaan ini, dugaannya sekarang ini. Nadiem ya, Nadiem kan diduga korupsi. Nah itu H1. H0 itu Nadiem tidak korupsi. Di sebelum ada dugaan itulah H0, H1 itu tidak. Nah kemudian pakai alfa 5%. Nanti 1 min alfa berapa? 95%. Nanti Pak Hakim itu harus punya keyakinan paling tidak 95% yakinnya. Seperti tadi ya, kita sudah tahu tentang keyakinan. Nah, kemudian ada statistik uji, statistik hitung. Nah, ini adalah bukti-bukti dan saksi-saksi. Ya. Jadi kalau statistik uji itu adalah pasal-pasal yang dikenakan. Dan kalau statistik hitung itu bukti dan saksi. Kemudian itu dikomparasi, dibuktikan dan seterusnya, akhirnya dibuatlah kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada, maka hakim punya keyakinan ya, dengan keyakinan lebih dari 90% bahwa Nadiem bersalah, gitu kan. Berarti kalau seperti itu, maka H0 bisa ditolak. Ya, bisa ditolak. Praduga tidak bersalahnya sendiri sudah tertolak sehingga buktinya meyakinkan. Buktinya meyakinkan. Itu. Nah, kalau kemudian ternyata misalnya kok ternyata buktinya nggak terlalu meyakinkan, berarti level keyakinannya Pak Hakim itu kurang dari 95%. Kalau begitu berarti signifikasinya melebihi 5%, berarti kan gagal menolak Hanal ya. Gagal menolak Hanal berarti tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa Nadiem bersalah, sehingga Hanal gagal ditolak bila dugaannya tidak terbukti. Nah, itu bukan berarti Nadiem nggak bersalah, tapi buktinya tidak kuat, tidak cukup meyakinkan. Keyakinan yang kurang dari 95% atau signifikansinya melebihi 5%. Jadi kami ya, ini filosofinya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian juga sama, itu dugaannya apa? Oh, ada pengaruh. Oh, ini berbeda dengan itu, berbeda signifikan. Itu H1-nya. Kalau H0-nya berarti ya nggak ada pengaruh. Nanti pengaruhnya itu meyakinkan atau tidak. Paham ya? Itu filosofinya. Nah, oh ini karena ya, atau sisi karena ya, saya jawab ini flashback berarti ya. Karena tadi sudah 2, 3, kalau 1 belum, sampai 2. Namanya one sample apa? T-test. One sample T-test. Itu menguji, membandingkan rata-rata dari suatu data atau grup dengan nilai tertentu. Ya, dengan nilai tertentu. Apakah berbeda signifikan dengan suatu nilai tertentu? Misalnya ini saja, kita punya skor IQ semua ya. Nah, misalnya ada 5 mahasiswa, ya. Terus ini dibandingkan apakah
IQ mahasiswa itu berbeda signifikan dengan 100. Pak, dicek-cek IQ-nya, dites, terus dapat data dibandingkan dengan 100. Nah, nolnya ya tidak berbeda signifikan dengan 100, dan satunya berbeda signifikan dengan 100. Kenapa 100? Kenapa 100? Apa ya? Ya berpikir keras. Lah iya, Anda ganti 110 juga boleh kan? Karena saya ingin menguji dengan 100. Paham ya? Tapi ya ujinya harus berbakat gitu ya. IQ kok 1000, gitu kan dengan harus misalnya ganti tes TOEFL gitu ya. Apakah berbeda signifikan dengan 500? Kan masuk akal. Tapi kalau IQ apakah berbeda signifikan dengan 800? Enggak masuk akal ya. Ya, yang bantu bilang ya, PJP masuk ukurnya 800. Baca enggak? Oh enggak ya. Enggak baca ya. Ini dibaca apa? Enggak baca ya, enggak kita. Yang dibaca, oh ini baca ini. Ini kamu mas? Eh, oh saya mau sini nanti ya. Jam 10. Oh sudah di enggak apa saya pembimbing tunggal di ya dimulai saya masuk terus kasih lagi. Yang uji itu siapa? Kalau ujian tes itu yang uji siapa? Penguji saya Pak. Pembimbing kan? Yang uji pada pengujian ya tak sila sebentar. Ya seperti ini. Jadi misalnya ya ini misalnya perhitungan pakai SPSS. Saya sebenarnya kalau mengajar pakai RS. Kalau SPSS itu kan berbayar sebenarnya. Berbayar. Anda bayar nggak? Komposit. Dan kalau lihat kalau harganya mahal ya. Kalau M itu gratis, gratis, free, open source. Nah, dengan M, pernah, pernah pakai? Pernah, Mas, ini pernah. Sebenarnya. Mas ya lebih ini sekitar karena gratis kan, scriptnya harus ditulis. Nah, misalnya kamunya itu kan misalnya ya, value, oh ya pas 0,05, oh ini value 0,006 misalnya, kan kecil kan, lebih kecil dari 5%, dan 0 ditolak, oh berarti memang data value berbeda signifikan dengan 100. Kalau value-nya itu lebih dari 0,05 kan, dan diberi kan, dan tidak bisa ditolak. Jadi mahasiswa akhir mahasiswa tidak berbeda signifikan. Ya, jelas kan? Ini namanya bahan sampel di teks. Di SPSS juga ada ya. Anda mau pakai SPSS atau R? Yang sudah ada SPSS. R itu Anda saya mau download sekarang bisa, karena kan harus RStudio-nya. Bukan obat M. Ya, RStudio. Banyaknya pernah ya. Cuma nanti kalau enggak ini ya, acara semua juga enggak apa-apa ya. Ini
Eh, Kalau SPSS kan ini yang balance yang relatif, balance yang relatif. Ya, pakai SPSS berapa? Berapa? 25. Kan ini ya, oh ya, seperti ini ya. Ya, Anda tinggal ini IQ, analyze, comparing, ini kan ada balance interface ya kan? Ini terus IQ, ingin bedain, ingin bandingkan dengan berapa? 100. Oke. Ini ya, ternyata PV ini berapa itu? Signia 0,036. Oh, berarti kurang dari 0,05 dari IQ. Sebab memperteskan dengan 100. Jelas? Nah, kalau R, saya tak bagian saya nyari yang bilang kalau R sedikit ya lebih effortnya gitu ya, karena stripnya harus di place. Ini datanya ada ya. Programnya sudah ya, diambil ini oh ini ini saya ambilkan yang dari satu ya program R ini seperti flash. Jadi kalau R itu sedikit ya sedikit effortnya. Dulu itu pernah ada edaran desain untuk diminta tidak mengajar menggunakan software berbayar. Kan bajakan berarti kan ya. Karena di tengah rai itu ya. Nah, ini ya nulis skrip gini. Sementara cuma 2 baris kan ya, nggak berat. Apalagi saya sudah punya, tinggal saya kasihkan saudara, sudah tinggal rapi gitu. Nah, mungkin kalau dilihat kayak tadi klik itu lebih ya mengasihkan, ya. Ya. Tapi kalau orang statistik, skripsi mahasiswa yang mahasiswa statistik S1 kami itu ada 200-an orang. Itu skripsi kok pakai SPSS itu kayaknya hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada atau malah nggak ada sama sekali sekarang ini. Pakainya kalau nggak R ya Python. Hampir semua ya 99% ya. Ya karena statis ya. Kalau SPSS itu nilai adanya kan itu tak menunya. Kalau ini bisa variasi macam-macam ya. Yang baru-baru itu bermunculan dengan cepat ya. Nah, datanya itu di data LMAXA.
Data ini sebenarnya nulisnya bisa di apa, Excel juga bisa, kemudian saya nulisnya di Excel, jadi notepad tulis juga gitu ya. Ini nanti dibaca, jadi ini kebetulan saya nyimpannya di situ, terus ya baca data, dataku itu adalah data yang saya simpan di sini loh. Ini foldernya, terus ini nama filenya txt. Kalau Excel nanti XLSFIG gitu. Tapi kalau Excel ini bukan read tabel, tapi read XLS. Nah terus di tes dataku ini ya dolar V1 karena ini ya, namanya itu ini di Yunan gitu ya. Ini bisa saya tulis Excel. Saya tulis di sini kan ada ya kan muncul ini dan terbaca kan namanya dataku. Secara default itu V1 karena variabel satu maksudnya ya, nama kolomnya itu. Nah itu pakai dolar ya, dataku dolar V1 itu adalah kalau tadi nama file yang kita baca kita definisikan sebagai dataku, terus nama kolomnya V1 mau sama dengan 100 karena tadi kita pilih bandingkan dengan apa 100 ya. Ini di RAM itu sudah kamu kan ya, hasilnya kayak itu. Nah ini ternyata rata-ratanya 102 ya, p-value-nya 0,057. Oh ini lebih dari 5% karena datanya beda ya, datanya beda, berarti tidak berbeda signifikan. Jadi 102 itu ternyata belum dianggap berbeda signifikan dengan 100. Ada beda tapi bedanya cuma sedikit. Jelas ya? Gampang ya? Oh tidak. Tidak apa ya? Yang programnya atau tiba atau ya? Oh perintahnya itu ya, iya. Ya, kalau kan karena belum familiar ya. Tapi kalau familiar, saya ngajar di S2 MNC itu pakai R. Kebetulan saya ngajar 7 kali ya. Dari minggu pertama saya cari R itu mulai udah familiar ya. Kasih tugas sehingga kami jalan pakai kasih. Karena biasa, nggak terbiasa. Ya. Terbiasa dimanjakan dengan SPSS karena dia oke gitu ya. Coba nanti suruh berbayar. Kalau di energi itu dulu hidup saya ngajarin pakai SPSS. Kemudian ada boxer kurikulum, stakeholder kita undang, ada yang usul, justru malah yang usul itu adalah user, pengguna lulusan. Mohon ini untuk praktek itu pakai software yang setelah lulus itu kami tetap bisa mengakses. Karena kalau sudah berbayar di MATLAB, SPS itu sebenarnya kan eh, berbayar kan, mereka nggak berani baca-baca kayak kayak ya saya juga contohnya nggak berani kan, nggak berani sehingga mau pakai open source saya malah lebih suka karena di statistik kami kalau ngajar pakai R. Nah ini saya kasih semua ya silakan pilih saja. Oke, nanti ini saya upload di Kulon ya semua materi program yang sudah saya diakses. Sudah tahu Kulon tuh? Sudah ada belum ya di Kulon ya? Belum belum belum.
Oh, belum. Nah, sekarang sudah muncul, tapi makanya belum ya, dosen baru muncul mata kuliahnya digunakan. Jadi saya upload materi. Oke, terus itu kan sinkronis. Kemudian rekomendasi dari karena saya ini saya pakai slide yang ringkas saja. Ini tulisannya masih MSI nggak apa-apa ya. Saya kerja MSI juga nih. Tadi mil ya, mil lah. MSI lagi ya. Tadi mil lah. Ya gini. Ya. Ini supaya Oke. Nah, sekarang pipe ya. Berarti satu tahun. Sekarang pipe. Pipe itu apa? Berpasangan. Berpasangan itu apa? Berpasangan. Kalau kita dua ya. Dua ya. Sudah punya pasangan dulu. Oh belum. Belum ya. Ya. Jadi tidak tahu ya kalau pasangan itu dua. Kita kasih tahu ya. Pasangan itu dua. Lah, dua karena berpasangan. Dan ini objeknya sama. Objeknya sama sebelum dan sesudah perlakuan. Misalnya ini ada tes TOEFL. Sudah pada tes TOEFL belum? Sudah ya. Skornya berapa? 700. Biasa ya. Misalnya Anda sudah tes TOEFL, terus hasilnya kok kurang puasan gitu dalam kelompok prodi, terus kalau juga berarti Anda dikhususkan gratis ya 2 bulan. Setelah 2 bulan disuruh ikut tes lagi. Berarti kita sekarang sudah punya dua data kan, data sebelum dan sesudah. Tapi objeknya sama semua. Ya Anda ini gitu. Ya, data Anda sebelum dan sesudah kursus. Sekarang dibandingkan apakah ada bedanya kan gitu. Ya, sebelum dengan sesudah kursus. Nah, misalnya kok simulasi atau PVM-nya kecil banget 0,000 ya biar nggak 0 saya ganti sebuah misalnya ya. Ini misalkan 0,001 misalnya ya. Nah ini kan kecil banget ya, kurang dari 5%, sehingga hanya ditolak. Oh memang
skor total sebelum dan sesudah itu berbeda signifikan. Misalkan tadinya rata-rata 460 setelah kursus rata-ratanya jadi 490 kan berbeda signifikan. Tapi kalau tadinya 460 setelah kursus jadi 461 ya naik, tapi kan tidak signifikannya itu. Nah, kalau berbeda signifikan berarti apa? Berarti ada efeknya enggak? Ada pengaruhnya enggak? Kursus itu ada. Jadi ada pengaruh khusus terhadap skor total. Tapi kalau tidak signifikan berarti tidak ada pengaruh signifikan kursus terhadap hasil tes total. Itu ya. Ujian. Pilih ujian atau kuliah? Ujian aja Pak, selesai. Benar ya? Saya mengolah data sebenarnya. Mengolah data kalau pakai SPSS itu iya. Berarti ini data air ya, air test. Nah ini kan sebelum dan sesudah kan ya, sebelum dan sesudah pakainya ini ya, sebelum kursus sesudah kursus. Anda analyze, comparing, terus file sampel test sebelum kursus dan sesudah kursus. Oke, nah ya. Ternyata apa? Ya, ternyata sebelum kursus berapa ini? 433. Sesudah kursus 434. Nah ya, naiknya cuma begini. Ya ini p-value-nya ketemu berapa ini? 4,8. Nggak signifikan. Ya. Pak Mudik kecewa ya. Dia lagi kursus gratis. Naiknya cuma 1. Ya. Nah, ini kalau pakai R tadi file sampel test ya, ini datanya ini di pra sama post, jadi sebelum sudah maksudnya ya, dan sebelum ini, jadi yang hijau-hijau itu aksesoris ya, aksesoris yang tidak ada juga enggak apa, ya. Tidak dieksekusi ya, misalkan ini misalnya ini saya ganti apa data saya misalnya, tadi dataku ini data saya, tahu nggak kenapa namanya data saya? Suka-suka itu tapi ada maknanya, sama dulu tadi ketika saya nanya Anda arti namanya apa gitu ya, kan suka-suka Bapak Anda senang kan, tapi kan ada maksudnya, ada siapanya tadi, ada nama bapaknya yang di nama oyangnya ya, dan nama bapaknya Pak Ali tadi ya.
Artinya apa tadi namanya? Kamu bisa laki-laki. Terus percaya takwa. Tapi itu harus puasa, lebih takwa. Karena takwa yang jadi puasa itu yang jadi takwa kan. Kita takwa ya sudah puasa. Nah kan itu ada nama. Ini juga ada maksudnya. Ya biar beda dengan ini ya. Misalnya ini saya tidak kasih nama PTS karena apa? Ya, PTS kan sudah dipakai oleh si R ini kan gitu ya. Nah, dites data saya pra, jadi pra karena tadi sudah kita kasih nama ini hidden sama dengan true karena tadi di data itu ada hiddennya, ada hiddennya. Ya, ini kan ada nama variabelnya, ya. Ada nama apa? Ini kalau tadi kan nggak ada. Ini kalau tidak dikasih true di sini nanti ini dianggap data. Dianggap data kan bingung nanti. Pernah ditambah 480 berapa bingung. Nah, terus ini bandingkan antara pra dengan post kan gitu ya. Pra dengan post dengan file seperti text, file seperti true. Sudah benar. Kan gitu ya. Oh ternyata p-value-nya 6,6 kali 10 kali 5, berarti kecil banget ya, 0,016 sekian. Jadi memang kalau ini aja beda signifikan. Ini bedanya saja minus 27, berarti sebelum sesudah bedanya minus 27. Sebelum dikurangi sesudah minus itu berarti lebih tinggi ya. Sebelum dikurangi sesudah sama dengan minus, berarti lebih tinggi yang sesudah. Sudah berarti naik kan gitu ya. Tadi naiknya signifikan 27 poin. Tadinya 470 menjadi 497 dan lulus sudah. Jelas ya? Saya tak kira sebenarnya. Masih belum. Sehingga kita sendiri jalan juga. Itu kan disuruh presentasikan, tapi itu sendiri presentasikan itu poin kedua. Nah, jadi kan poin pertama menjelaskan arti meski mengapa itu sendiri. Tadi kan circular economy ini. Yang kedua menjelaskan kasus ya meski. Terus yang ketiga resume dari jurnal. Nah, tiga-tiga itu dibikin satu PPT atau cuma yang poin nomor 5. Nanti kita selalu presentasikan poin nomor 22.
Iya, saya merasuk kalau rasuk kan bisa cuma pakai word aja gitu loh, nggak usah dijelaskan. Apa itu tadi? Aku soalnya kalau nggak ya mas, udah langsung kayak langsung kayak nah kalau kamu aja itu sama istilahnya balas kamu aku belum mulai, udah balas ini deh. Kita tuh jadi pakai pakai Tanya sih, Pak. Kemarin bapaknya kalau nggak punya tugas ekonomi, kenapa? jadi saya kerja apa itu? Apa cuma Yang yang mulai kemarin terakhir. Nah itu tadi jelaskan Mbak Sani itu pasti kan. Kita iya maksudnya itu yang poin dua aja. Ini sudah tidak berarti semua itu poin kedua atau poin yang kedua aja. kedua, tapi kan yang kedua kan dalam bentuk oh, kan yang satu kan di video yang kembali kita ada, tapi dipresentasikan. Bukan, Gimana? yang itu kan ada tiga poin itu. Yang pertama kan menjelaskan arti dari sirkular ekonomi. Yang kedua kan menjelaskan kasus dari sirkular ekonomi. Yang ketiga kan merasuk jurnal internasional tentang sirkular ekonomi. Nah, kan disuruhnya mempresentasikan. Nah, yang dipresentasikan itu tiga-tiganya atau cuma poin kedua yang lainnya untuk word. Itu yang perlu diperhatikan. Sampai yang ini, oh nanti dulu kita bukan sebenarnya kan jelas, nggak perlu ini tertanya. Masa dia sukanya lambat kak tanya Nggak ada tanya ini jelas sebenarnya mana aku tanya cuma kayak nggak sih terus lagi namanya jelas ya ini meja ini aku sus enggak aku tuh nangkapnya gini kalau yang tugas kelompok itu dikumpulkan setelah UTS ataupun sebelum atau nanti jadi itu terserah tapi kalau yang yang tugas individu itu kan kita berlima. Nah pertemuan besok itu 2 atau 3 orang, besoknya sisanya itu sepaham itu. Makanya kalau kuliah itu dengar itu perubahan itu dengar kuliahnya. Kamu enggak tahu di berapa itu perubahan? betul kamu tanyain jelasnya. Screenshot udah tugas. Jangan dikirim dulu, belum jelas nanti itu jalan. Belum bikin banyak banget kan. Saya yang uji kan belum Habis kuliah ini kita bikin ya kuliah saya cuma lupa ya. Kita juga sering ya main saya. Nanti kalau sudah ingat baru
Tes. Oke, tes. Baik. Ya, ini 10 menitan ya tambah. Ini jelas ya. Saya mau ini aja biar nyambung sampai ke Wahai Anfa karena Anda kan sampai Wahai Anfa tadi ya. Nah, ini part 2. Yang berikutnya adalah independent sample test. Ini mau MD. Saya ganti dulu. Ini saja ngaruh ya. Secara psikologis. Yes. Nah, misalnya saya punya 2 kelas. Ini kan 2 kelas ya, ini offline dan sana online. Kan orangnya beda. Nah, materinya sama. Terus kelas saya kuliah, saya ngasih soal tes, soalnya sama. Nah, sekarang saya punya 2 nilai nih, nilai yang kelas offline dan nilai kelas online. Berarti kita bandingkan 2 ini, apakah ada bedanya hasil tes kalau kuliahnya offline dengan kuliahnya online. Sama-sama 2 kayak tadi ya, tapi bedanya apa? Kalau tadi objeknya sama, yang dibandingkan adalah sebelum dan sesudah perlakuan. Kalau yang ini objeknya beda, kan kelas ini dengan kelas tentunya. Ya, yang dibandingkan adalah metodenya, ya metode mengajarnya itu. Nah, misalkan hasilnya adalah segitu value-nya, berarti H0 ditolak kan ya. Berarti berbeda signifikan antara nilai kelas offline dengan nilai kelas online. Kalau nilainya berbeda, ini asumsi independen ya. Independen itu Anda dengan yang sama itu independen, bukan misalnya kok dipilih yang pintar-pintar online saja, dan atas yang pintar-pintar offline dan kurang pintar online, enggak gitu. Kalau itu enggak independen lagi, jadi dianggap setara. Nah, supaya nanti nilai itu benar-benar memang dipengaruhi oleh metode pengajar. Karena kalau nggak independen nanti nggak usah diajar juga bisa. Jadi nilai bukan lagi dipengaruhi oleh metode pengajar. Nah, ini kalau berbeda sini ya berarti memang ada pengaruh cara mengajar terhadap nilai. Paham ya? Nah, cepat banget, nah 5 menit selesai. Ini nilai itu N-nya harusnya kecil. Satu. Ya. Oke, ini kalau di SPSS saya buka independent sample test yang namanya nilainya, supaya membedakan itu dengan tadi mungkin naruhnya di atas dan bawah ya 0 1 ya, ini sudah didefinisikan ya. 0 itu offline ya, yang 1 online kan gitu ya. Terus analyze comparing independent sample test, ini nilai ya, nilai grupnya kelasnya itu Bapak 0 dan 1 continue oke. Nah, gitu ya. Ya, berarti ini. Nah, sekarang Anda lihat bahwa kelas offline itu nilai rata-ratanya 8,63. Kelas online 6,75. Tinggi-tinggi yang offline. Mana kuliahnya offline itu
Nah, terus yang ini pakai p-value ya, test equality of B. Ini. Nah, di sini varian yang ini yang dipakai ya, yang ini bukan varian, ini kan variannya yang ini ya. Kita asumsikan variannya sama, berarti yang atas. Nah ini ternyata 0,002. Dia kan kurang dari 0,05 ya. Berarti memang hasil tes dengan pembelajaran offline itu berbeda signifikan dengan hasil tes dalam pembelajaran on. Jelas. Jadi ini ada pengaruh metode pembelajaran terhadap ini. Berarti yang terhadap itu tadi apa? Saya berulang kali ngomong depannya apa? Pengaruh. Saya ulangi ngomong ada pengaruh ini terhadap kalau hubungan itu dan kalau pengaruh terhadap itu ya, pengaruh itu regresi, hubungan itu boleh korelasi. Kata bedanya ya, berarti untuk regresi itu melihat pengaruh. Oke, jelas ya? Jelas. Kalau TR itu independent sample effect. Problemnya ini dia pakai 03A. Tulisnya begini ya, ini metode A dengan B ya, itu nilai berarti yang atas yang offline bawah online. Terus tutupan. Nah ini ya, sama dengan tadi ini tulisnya begini. Nah, nilai dipengaruhi oleh metode ya. Nah, tinggal dirang saja ya. Pokoknya ini nanti saya upload di bulan, Anda tinggal download RStudio, ini dibuka. Tapi nanti anu deh, ini apa? Nama variabelnya dan nama foldernya menyesuaikan dengan nyimpennya di mana. Karena pernah ada yang tanya ini kok nggak bisa error tuh Pak, ternyata ini nggak diganti padahal yang nyimpennya tidak di sini gitu ya. Gimana dia manggilnya nggak bisa kan gitu ya. Ini sesuai nama folder Anda nyimpannya di mana. Di RAM itu sama ini ya, hasilnya p-value sekian, rata-rata ini 8,5, 6,5, nanti beda sedikit. Jelas? Terlalu jelas ya? Terlalu jelas. Kemudian, nah ini baru sekarang balik apa urutannya itu seperti ini ya. Balik apa ini nah sekarang ini Bandri Nova itu membandingkan lebih dari 2, berarti yang tadi 1 terus 2 terus lebih dari 2. Kelasnya saya punya 3 sebenarnya. Oh, ini sulit ini. Dan ganti dulu ya. Ini Anda dapat tugas ya dari Nasir? Belum. Oh ya udah. Nanti saya kasih tugas ya. Tugas itu harus lebih dari 1. Karena kalau 1 namanya apa? Bukan gas. Iya betul.
Baik. Nah, sekarang saya punya 3 kelas yang berbeda. Kelasnya offline, online, hybrid. Nah, kan? Berarti apakah ada bedanya? Yang dibandingkan itu dari halnya ya sama saja, harus semua sama, ya hasilnya ya tidak ada yang berbeda. Karena hasil itu selalu merupakan apa namanya kontradiksinya nol, kontradiksinya nol. Kalau semua sama, kalau tadi yang sama dan tidak sama, yang sama dan berbeda. Kalau banyak semua sama, berarti hasilnya apa? Semua sama itu negasinya apa? Negasi. Kalau negasi dari sama kan berbeda, gitu ya. Kalau semua sama, semua berbeda. Misalkan ada yang punya anak, putra, ada belum? Perempuan, ada sekolah ya Pak ya. Di SD kelas 1 SD ya. Kan SD itu pakai seragam ya. Kelas pakai seragam semua. Berarti semua bajunya sama kan ya, semua seragam itu. Itu tertolak kalau apa? Pernyataan ini. Tidak, harus seragam. Semua sama itu tertolak kalau berbeda. Kalau seragamnya berbeda. Ya, apakah semua harus berbeda baru tertolak? Semua pakaiannya sama. Pernyataan itu tertolak kalau ada satu saja yang berbeda itu sudah tertolak, tidak harus semua berbeda. Jadi ada itu bisa satu, bisa dua, bisa banyak, bisa semua kan. Jadi satu saja yang kita sudah tertolak. Ya, berarti harganya itu semua sama, berarti online, offline, itu semua hasilnya itu paling tidak satu. Ya, itu. Jadi nanti kalau ternyata hasilnya berbeda sini kan berarti ada pengaruh belajar dan nilai. Kalau sama saja, berarti tidak ada pengaruh. Itu ya. Oke. Nah, inilah bagian Anda sudah ya saya nggak perlu ngajari lagi sih. Oh, tadi apa nih SPSS ini? SPSS melalui ANUFA, melalui ANUFA ini. Oh ini masuk. Katanya yang ini melalui ANUFA. Oh beda. Offline online saya sebenarnya nggak punya. Kemarin contohnya apa? Ini sebenarnya tinggal PH-nya sama. Ini PH tinggal ganti ya. 012 ini ganti. Dan ini dengan baik. Ini online. Nah, ini analyze kami dengan
kok muncul definisinya belum dikeluarkan. Mikrodalam analyze, memperbarui, ini kalau ini sampel, oke. Nah, ini ya, ternyata 0,005 kurang dari 0,05 ya. Dan hati-hati di komanya, berarti berbeda signifikan antara offline online hybrid itu beda signifikan. Tapi yang beda yang mana? Kayak tadi, oh ternyata nggak semua pakai seragam, ada yang nggak pakai seragam, ya nggak pakai siapa belum dijawab kan? Terus jangan-jangan semua nggak pakai seragam gitu. Nah maka harus pakai pos, oh ini dia, ya jadi pos juga kemudian. Ini ada diklik, tapi ya pakai apa? Benar sih? Makanya juga sehari guys. Oh, jadi ini tidak boleh bohong ya, puasa. Tadi udah diajari apa? Bagi Anova, SPSNS, sudah tapi belum. Siapa yang bilang sudah tapi belum? Oh, sudah tapi belum. Belum ya? Tapi sudah. Ya ini sebenarnya sama saja, fungsinya sama kayak HP yang itu. Merek HP apa? Realme kan? Samsung. Nama milih Samsung. Nama Samsung. Oh yang mahal, yang milih yang mahal. Oh coba ya. Tapi semua bisa untuk WA kan ya. Ya, sambil telepon ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini macam-macam. Saya nggak bilang dengan catatan lebih lama ya. Besok nggak selesai. Tapi intinya sama bisa membandingkan. Dan aja Tuke, Tuke itu berarti yang buat punya Pak Tuke. Kalau LSD itu Inspire Division dan seterusnya. Nah ini dibandingkan satu-satu. Saya Tuke senang itu karena ada dengan salah satunya ada mungkin di satu. Nah ini dibandingkan satu-satu ini. Online, offline dengan online, ya ini kan sudah. Oh kalau ini hasilnya tidak beda ya, nggak apa-apa tapi kan sembarang ya kesimpangan dulu. Ternyata offline sama online sama saja ini karena tidak signifikan. Tapi offline dengan hybrid berbeda signifikan. Ini offline dengan hybrid beda signifikan. Terus online dengan hybrid berbeda signifikan juga. Ini harusnya dengan hybrid yang offline ya. Pak. Tapi ini intinya bandingkan satu-satu. Dan ini kalau kita lihat di sini, oh ternyata online dengan offline dianggap sama saja, hibridnya ya beda sendiri. Itu ya, ini beda sendiri, tapi saya ganti jumlah saja. Itu hibrid itu ganti offline ya. Biar kelihatan kalau offline nilainya paling tinggi. Kira-kira senang. Ini nggak usah aja ya, lama ya. Ngerti udah paham ya maksudnya ya. Tuh. Nanti kalau pakai M juga sama ya. R-nya itu Bagi Anova. Ini datanya 04A ya. Nah ini kan ya,
ABC ya sekarang ABC ya, bandingkan ABC. Oke. Oke, nah terus R-nya itu R-nya ya, ya. Oke, ini sama kayak tadi. Saya ganti ya. Kenapa anak Fadil? Karena ada yang masuk di sini ya. Ini biar spesifik maksud saya. Jadi kayak nanti biar tidak menyamai function bawaan R. Ya, biar tidak bingung, karena dikasih nama yang spesifik ya. Nah ini sama kayak tadi. Oke, ya kita lihat di sini bahwa nih eh, ternyata dari ANOVA ini PVN-nya kecil ya. Ini 2,86 kali 10 pangkat minus 8. Berarti kan 0,0000 sekian. Kecil sekali, berbeda signifikan dengan 5%. Ya, 0 ditolak, itu memang antar kelas itu melihatnya tidak beda signifikan. Nah ini ketika dilihat satu-satu, O, B dengan A beda signifikan, ya kan? C dengan A beda signifikan, C dengan B tidak beda signifikan. Misalnya ini A itu yang offline aja ya, yang paling tinggi. B dikurangi A minus, berarti kan lebih tinggi A kan ya? Ya, dan lebih tingginya signifikan gitu ya. Berarti offline memang beda signifikan dengan online. C dikurangi A minus juga, berarti A lebih tinggi ya, dan signifikan. C dikurangi B positif, tapi tidak signifikan, berarti C itu lebih tinggi dari B. Hybrid itu masih lebih tinggi dari online, tapi lebih tingginya nggak signifikan. Itu beda. Jelas ya? Ini ada pengaruh itu belajar ada nilai. Itulah bagi ano, sudah mudah sekali. Sudah ya? Jelas ya? Ingin lebih jelas lagi? Atas ini. Ingin ya? Iya. Ya. Kalau ini berarti ya sebenarnya harus mengerjakan. Ya, kalau sudah dengar, sudah bisa lupa, sudah catat, itu bisa tambah ingat. Tapi kalau sudah kerjakan, silakan paham. Itu ya. Nanti untuk setiap tools itu Anda cari studi kasus yang sesuai dengan bidang Anda. Contoh-contoh saya kan mau ya, nanti Anda cari contoh yang sesuai bidang Anda lingkungan. Ini kan bila ya, serah Anda ya, buat cerita yang sesuai terus nanti ada datanya simulasi boleh ya. Data real juga boleh. Ngarang, saya kan ngarang ya. Ingat. Yang penting sudah mengerti, paham. Terus tugas ya. Jadi setiap tools mungkin Anda kerjakan,
Ada disebutkan singkat kemudian sampel tes adalah kalimat tiga kalimat terus nanti contoh data yang sesuai dengan dicari ya. Oh ini data pokoknya sesuai dengan bidang lingkungan ya. Serah biologi, tanam dan ya. Terus ada olah dengan silakan mau pakai SPSS atau Excel juga ada sebenarnya. Kalau saya longgar saya Excel ya. Mau kerjakan kompresi model sudah boleh ya. Terus nanti dianalisis nanti paham ya untuk setiap apa tools. Hari ini kita buat tools langsung di tes pakai independen pemilihan hari ini setiap pertemuan 4 tools 3 pertemuan berapa dan sendiri yang belum nyampe kan? Kuliahnya nyampe enggak? Nyampe kan? Deadline-nya apa? Deadline-nya kapan? Deadline. PS. PS-nya enggak? Lo 10 udah apa ya? Atau pas UTS itu kan pindah. Nanti nambah pertemuan nambah ya. Itu jelas sementara itu ya. Kalau kita kan cuma tes itu apa? Itu hanya apa? Apa? Kalau one way anu kayak Pak ya, kalau ada one way nanti ada one way berarti ada two-way-nya enggak two-way-nya mana? Oke ya, sekian. Terima kasih Pak. Kita nyampe saja coba sampaikan itu lihat Yang pertama dari Senin Pak, kita mulai dari Senin ya Pak. ya oke.